bahwa agama itu datang dengan Muhammad. Gunanya adalah lisa'adah, untuk menolong. Yang ditolong oleh Islam itu al-bashar, manusia. Manusia itu adalah satu cara pandangnya, al-bashar. Yang kedua adalah kata hatinya. Nanduo ini merupakan Pak Ibu yang berbahagia untuk tagak manusia di atas dunia. Setelah itu bukan hanya untuk dunia saja, tapi juga untuk menolong bashar itu di yaumil qiyamah. Ja'a bihi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, makanya syariat Islam itu sangat erat kaitannya dengan kematian. Kita solat untuk iswa, kita berpuasa untuk iswa, kita berzakat untuk iswa, kita baca Quran untuk iswa, tapi juga untuk selama kita hidup di atas dunia. Sebab kita butuh ketenangan, kita butuh kedamaian. Maka tidak ada agama yang lebih damai kecuali hanya Islam. Damai untuk pribadi dan damai untuk kelompok, damai untuk seluruh manusia. Apapun yang kita lakukan untuk kematian, intinya di situ Pak Ibu. Jadi kaji kita pada subuh ini menjelang kematian. Nah, ibu-ibu kan mati, iya Bu ya. Bila Bu? Beko. Nah, soman kaji kita sore petang kan nggak sekali mati itu saja ya. Bayanglah Bapak menguburkan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka menghadapi kematian itu yang kita minta kepada Allah, Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah. Ada yang menyampaikan bi ahsanil khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dengan sebaik-baik mati. Jangan engkau matikan aku dengan mati keburukan, seburuk-buruk mati. Persiapan kita, Bapak Ibu yang berbahagia, menghadapi kematian, kata ulama kita ada 5. Kata ulama kita ada 5. Aktsaru ma yukhsha. Kebanyakan orang-orang takut alaihi bisu'il khatimah, atasnya itu dengan su'ul khatimah. Kita berlindung kepada Allah semoga itu tidak terjadi kepada kita. Kalau husnul khatimah tentu kebalikan dari apa yang disampaikan ulama itu. Mana orang yang mati su'ul khatimah itu yang ditakutkan itu? Yang pertama adalah al-mutahawinu bis shalah, orang yang melalaikan salat. Ditakutkan mati akhir hayatnya dengan su'ul khatimah. Karena melalaikan solat dipandang dari 3 aspek. Yang pertama, lalai sebelum melaksanakan solat.
Yang pertama, jangan anggap remeh toharoh itu adalah masalah yang sepele. Toharoh salah satu yang berbahagia sah atau tidaknya solat. Sering disampaikan oleh para ustaz, kalau terima tidak terimanya solat itu hak Allah. Tapi kalau sah tidak sahnya solat itu kita yang menentukan. Batang berbincang-bincang dengan Syekh Akmanul Hakim tentang toharoh. Ada ampik secara garis besar. Yang pertama adalah istinja. Kaji anak-anak, Pak Ibu yang berbahagia, istinja. Istinja, Pak Ibu yang berbahagia, awal dari pelajaran suci. Kapan diwajibkan manusia istinja? Manusia diwajibkan istinja apabila yakhruju minas sabilain. Kalau keluar sesuatu dari dua jalan, di sanalah wajibnya manusia itu mulai beristinja. Jika kita, Bapak Ibu, maaf, setelah BAB atau buang air ketek, dibasuh saja, tidak dengan niat, maka tidak dinamakan dengan istinja. Istinja itu segala perbuatan wajib syarat dengan niat. Walaupun dibasuh, Ustaz, walaupun dibasuh, kalau tidak pakai niat, tidak dinamakan dengan istinja. Tentu istinja dengan air yang suci lagi mensucikan. Banyak orang bertanya, apa itu suci lagi mensucikan? Arti suci yang pertama adalah boleh diminum. Makna mensucikan boleh dipakai untuk berwudu, mandi, istinja. Ada air ini suci tidak mensucikan. Boleh diminum tapi tidak boleh dipakai untuk berwudu. Apa itu? Air mustakmal. Air bekas dipakai untuk berwudu, menetes, ibu minum boleh. Suci, tetapi tidak mensucikan. Istinja. Kalau dibasuh tanpa niat tidak sah istinja. Jam 9 pagi Bapak Ibu BAB atau buang air ketek, ternyata tidak beristinja, di saat jam 12:30 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung berwudu karena tidak ada tidak ada buang air ketek, tidak ada buang air besar, sehingga tidak istinja. Ibu yang berbahagia, tidak sah solatnya. Jangan pandang remeh. Adalah lalai sebelum solat. Kitab fikih mengatakan serancak-rancaknya istinja dengan batu diiringi dengan air. Tetapi dengan air saja boleh. Ustaz, ini zamannya kami di rumah hari pengujian. Lupa menampung air galon tak ada tiba. Air bak mati pula. Doa kami istinja, Ustaz. Boleh jual termos. Cari termos nyebutnya. Kalau termos rusak boleh bu, lantaran dingin airnya. Kalau termosnya rancak jadi pakai pak, mengalupeh. Ibu yang berbahagia, Abu Hurairah beriringan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menepati berjalan di antara dua kuburan. Ketika Rasulullah berhenti, Rasulullah bertanya, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, apa yang engkau dengar? Kami tidak mendengar. Hadzani rajulani, dua kuburan ini, dua laki-laki yang dikubur ini, kata Rasulullah, yu'adzibani, keduanya diazab oleh Allah fi kuburihima,
Di dalam kubur mereka berdua. Yang satu kata Rasulullah, la yastanzi, dia tidak pernah beristinja. Satu. Toharoh yang pertama. Maka jangan sepelekan, melalaikan solat sebelum solat. Itu dari segi istinja. Toharoh, tambah wudu, tambah mandi, tambah tayamum. Kalau tidak ada air, cuma hukum tayamum apabila waktu masih ada dan ketemu air yang boleh diwudukkan, maka solat masih diwajibkan kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, sampai istinja. Termasuklah yang kelima, membersihkan najis pakaian, badan dan tempat solat. Maka itu toharoh, Pak Ibu yang berbahagia. Istinja, wudu, tayamum, membersihkan najis, mandi. Yang kedua, lalai waktu. Dalam Al-Quran Allah katakan, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Masalah waktu, Pak Ibu yang berbahagia, adalah bisa-bisanya menyebabkan kita lalai dengan solat kita. Itu yang paling banyak diceramahkan oleh para ustaz. Masalah waktu. Kami dulu mengaji dengan Ustaz Joni Effendi, dihadiri oleh seluruh unsur MUI kecamatan, menambah ilmu kita. Kalimat kitabah ternyata adalah merupakan ketetapan Allah yang bukan dari umat Nabi Muhammad saja, tapi ketetapan solat pada waktu yang ditentukan sudah semenjak Nabi Adam alaihissalam. Berarti solat bukan hanya kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Solat adalah ketetapan Allah sebelum umat Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pada hakikatnya Pak Ibu, 3 waktu solat secara umum. Yang pertama, tafdil dengan fadilahnya, maka ditambahkan derajatnya dengan hukumnya sunnah. Yang kedua adalah dalam kitab Al-Bajuri namakan dengan Al-Akhyar. Dalam kitab lain namakan dengan Ghalib, waktu pertengahan. Ditambah dengan asar ada waktu tahrim. Solatnya sah tapi dihukumkan berdosa melakukan solat, padahal itu kewajiban. Ulama mengatakan seperti itu namanya tahrim. Dan kita sabui acok dengan tarawih. Lebih kurang 1/4 sebelum maghrib hadir. Ibu yang berbahagia, yang pertama. Yang kedua, lalai di dalam solat. Jangan sepelekan rukun solat. Mulai dari gerakan fi'li sampai kepada bacaan qauli, jangan sepelekan. Serapik mungkin Pak, dibumbui dengan sunnah-sunnah dalam solat. Membaca iftitah, membaca ayat, bertasbih ketika ruku, berhamdalah ketika i'tidal, bertasbih lagi ketika sujud, tomakninah pada ketiga tempat itu, ditambah dengan duduk antara 2 sujud, 4 tempat tomakninah itu dituntut. Jangan sepelekan qauli dan fi'li dalam solat. Kalau kita sepelekan Pak Ibu yang berbahagia, maka kita ditakuti orang yang melalaikan di saat kita solat. Yang ketiga adalah lalai ba'da solat,
setelah melakukan solat. Aqimis salata inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang pertama, orang yang ditakuti kata ulama matinya dalam keadaan ditakuti matinya akan su'ul khatimah, orang yang melalaikan solat. Tapi ambo yakin kalau jamaah mutakin Pasaman Islamic Center kok, insyaallah ta'ah solatnya. Tepat waktu insyaallah. Tapi waktu jam 1:30, sebagian tapi jam 2. Tidak ada yang tapi solat zuhurnya 3:30 insyaallah. Yang kedua, ditakuti matinya dalam keadaan su'ul khatimah itu, yang kedua adalah minu li syirbil khamr, yang selalu meneguk khamar. Khamar, Bapak Ibu, adalah zat adiktif terkecil, tetapi dihukumkan oleh Allah dengan hukum haram. Kita saat kini, Bapak Ibu, sangat hati-hati kita dengan generasi anak-anak kita. Jangankan khamar berbentuk cairan yang dibusukkan, yang dimasamkan. Kalau dalam fikih, khamar itu terbuat dari getah-getah dan mudah busuk. Getah pinang muda dicampur dengan air tebu, dicampur dengan nira, dibusukkan, sudah tergolong khamar. Karenanya mengandung alkohol di atas rata-rata, yang menyebabkan manusia itu hilang akalnya. Maka hukum itu bukan khamarnya. Setiap yang menghilangkan akal dihukumkan haram. Bukan zat khamar saja, sekecil-kecilnya khamar yang membunuh saraf-saraf terkecil dalam tubuh manusia, sehingga manusia tertutup cara pandangnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi kita, Pak Ibu yang berbahagia, kini dengan zaman semakin terbuka, sangat banyak, Pak Ibu, model dan macam-macam khamar. Banyak model, Pak Ibu yang berbahagia. Mulai dari serbuk-serbuk sampai butiran-butiran yang mematikan saraf-saraf dalam tubuh manusia. Padahal kalau kita calik pada hakikatnya, Pak Ibu, generasi yang terjerumus ke dalam hal yang demikian, kita lihat mereka itu sebenarnya kurang perhatian. Intinya seperti itu. Kalau zaman dahulu, Pak, tahun 70 tahun ke bawah dulu, 1970, waktu itu ambo alun lahir le, Bu, ya. Itu zaman kami dulu, Bu, tapi ambo alun lahir. Zaman dahulu mamak sangat sering duduk di rumah sanak. Dulu makan jo kamanakan, makan jo orang Sumando. Sadang makan, Pak Ibu yang berbahagia, mamak bacurito tentang yang pertama, keturunan kita yang dahulu, tentang kehobian dan bekerja inyik-inyik kita dan saiswa. Sekarang mamak jarang ke rumah dun sana, Pak. Jarang baca itu jo kemanakan. Indak diagih tahu kemanakan do, ba'a caro jalan di saat mendatang, ba'a caro berjalan di saat melereng,
Ba cara berjalan di saat menurun, ba langkah kaki di saat mendaki. Ndak pernah mama lepak menyabut ke kamanakan. Kurang perhatian kamanakan. Sehingga inyo ndak bangga dengan keluarganya. Mencarilah jalan keluar bersama kawan-kawannya Pak Ibu yang berbahagia. Nampaknya intinya itu menyebabkan generasi kita terjerumus tentang masalah khabar ini. Maka perlu Pak, walaupun titipan berat amanah anak itu kepada kedua orang tuanya, tetapi peran mamak di ranah Minangko sangatlah menentukan anak cucu kemanakan. Alah jarang kini ayah makan jo anak. Padahal makan dengan anak itu Pak Ibu minimal sekali seminggu. Kalau anak jauh minimal sekali sebulan. Kalau anak lebih jauh lagi minimal sekali setahun. Makan bersama, bercerita dengan anak. Nak, ini kalian dulu hobinya ikut. Pakaiannya condong ikut, perangainya ikut. Sangat disegani ini kalian di masyarakat itu. Tidak pernah mama cerita itu lepas. Kurang perhatian. Sehingga ingin mencari contoh kepada yang lain. Tidak mencontoh ayah jo mamaknya lain. Tidak amuh menangah kecek bunde jo amaknya lain. Maka ditakuti orang yang meneguk khomar itu Pak Ibu yang berbahagia. Matinya su'ul khatimah. Nan ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ditakuti matinya su'ul khatimah yu'zil muslimin. Orang yang selalu menyakiti orang-orang yang beriman, menyakiti orang Islam. Nan kita goba saudara Pak, badul sana balain indak saudara. Kalau yang saudara Pak Ibu yang berbahagia dinamakan dengan, kalau laki kapadusi mahram. Tapi kita bersaudara. Yang menyatukan kita kecik ustaz kondang kita adalah kalimat syahadatain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menyakiti orang-orang yang beriman, menyakiti orang Islam, ditakuti matinya besok su'ul khatimah. Kini banyak protes-protes Pak Ibu yang berbahagia. Ustaz yang seperti Ambogo ndak amuh didengar orang lain. Kalau ndak ustaznya yang berceramah ndak didengarkannya. Paham yang tidak terbuka ini bahkan menyalahkan paham dan amal orang lain, menganggap amal orang lain itu tidak benar, bahkan menimbulkan dosa. Yu'zil muslimin, menyakiti orang-orang yang beriman. Banyak kini Pak Ibu yang berbahagia. Kalau Ustaz Fahmi ceramah, tapi dirau ya, dirau, tak disiko dah. Pulang. Tapi kalau Ustaz ini ceramah, itu dilanggar ya. Apapun yang disampaikan Ustaz, maaf Bapak Ibu, ambo orangnya klasik. Buku ambo buku klasik. Tidak didengarkan. Sampai kapan kita membuka diri untuk menerawang ilmu-ilmu yang lain? Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Satu, contoh dan kedua menyakiti orang Islam. Bertetangga. Sebenarnya Pak Ibu, tetanggaku adalah famili dan paling dakik daripada yang dakik. Kalau famili kita Pak Ibu yang tinggal di Jakarta dan otonya anam balik,
rumahnya batingkit gadang, sakit parui ibu, laikat datangnya bu copet dari Jakarta kalau buat kopiang. Tidak. Siang pertama tiba tetangga. Maka syukur wak bu. Tetangga beliau tu syukur wak. Nyampang kok sakit ibu, dibawa ke dalam motor, diantar ke rumah sakit. Jangan pula ibu naik tensi ibu gara-gara tetangga beliau tu. Bawalah ibu go ke puskesmas. Ditanya dek dokter puskesmas, tensi ibu 300. Aku naik tensi ibu dan kecik dokter di puskesmas. Bakile oto tetangga wambo. Datang tetangga menjanguk ibu ke puskesmas. Nampak pula balik kile oto ditambah dengan klakson tit-titnya bu. Tit, bertambah tensi ibu naik dari 300 sampai 100. Setelah itu lantaran tak bisa puskesmas lain, dinaikan kau tu apa namanya ibu tadi, tetangga tadi. Rancak asioto tetangga tadi. Dari Yoto ke rumah sakit RSUD bertambah pula tensi. Tiba di rumah sakit meninggal. Baca itu anak ibu, kok meninggal ibu tadi eloknya gara-gara naik oto tetangga. Yu'zil muslimin, tak boleh bu tetangga disakiti terlebih-lebih. Karena tetangga itu famili dan paling karib dan paling dakik. Yang pertama tahu Pak Ibu yang berbahagia tentang tingkah laku awak di rumah. Baca kak apa-apa di ibu, tabang piriak, malayang sendok, pacah pariwak, sampai ke rumah tetangga, masuk puluh ke rumah tangga pariwak tadi, tebang dek suami ibu. Apa kecik apa dengan tetangga tadi? Allah tu pak, kalau ndak niu apa di ibu tu lai, tinggal aja lah pak, lah yang mau bu, ndak dia. Yo, yo lo. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yu'zil muslimin. Baik yang berbahagia, anak yang kita banggakan yang jauh di sana belum tentu sempat mendoakan kita. Kadang-kadang sebagian pak pulang anak nan kayu dari Jakarta, ya melihat sanak saudaranya, ayah atau ibunya meninggal dunia, Allah ditunggu pak mulai patang meninggal lai. Aturan digali kubur tak jadi karena beliau minta ditunggu. Minta ditunggu. Pesawat dia lai bulo. Indak pula ada berangkit yang sore terpasok besok pagi ditunggu masih. Lah jam 2:30 besoknya pula alun juhul ibu anak. Padahal anakku Pak Ibu yang berbahagia lantaran sibuk, kayu dan segala macam. Rupanya mantahan sajonya 3 kali. Dibukalah kapan umak atau kapan ayah. Pak Ibu yang berbahagia menangisnya 3 kali pak. Ndak ikut ia menyolatkan, ndak tahu ia mendoakan, hanya tahunya mbak kodak-kodak dia ambillah HP nerancak. Selamat pergi ibuku. Disebar pula di FB mayat ibu bapak itu Pak Ibu yang berbahagia. Ndak ikut menyolatkan, Allah maghfir lahu. Ndak ikut mendoakan, Allah maghfir laha. Yang mengaminkan doa imam berdoa di saat solat hanya tetangga Pak Ibu yang berbahagia. Tunan ketiga, yu'zil muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang keempat, belajar marah, Ustaz. Sudah. Yang keempat, Pak Ibu yang berbahagia, orang yang takut matinya itu su'ul khatimah,
wal aqu walidayhi, orang yang lantang enteng kepada orang tuanya. Yang kelima, orang yang tidak berhenti membuat dosa-dosa besar selain yang disebut dalam cerita ulama, termasuklah zina, termasuklah judi, terlebih-lebih syirkum billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian saja ceramah kita pada subuh kini.